Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal sistem dynamic dan agent-based modeling. Di sini anggotanya itu ada saya sendiri, Aldi Rejaldi, ada Alpulaila, ada Dede Maulana, ada Dina Barkanur Sabila, ada Fajarul Kafi, dan ada Muhammad Fikri Setiawan. Next. Itu untuk jurnal pertamanya itu ada tentang sistem dinamik yang berjudul aplikasi model sistem dinamis untuk menganalisis penjualan semen X di kota X. Latar belakang, semen merupakan bahan utama yang penting dalam membangun suatu bangunan. Besar permintaan semen di Indonesia membuat perusahaan-perusahaan semen saling berlomba-lomba menarik konsumen. PT Semen X merupakan salah satu produsen semen ternama di kota X. Perusahaan ini menjual beberapa varian semen, salah satunya semen X. Meski demikian, penjualan semen X masih di bawah perkiraan yang ditetapkan perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan semen dan mengambil kebijakan untuk meningkatkan penjualan semen X di wilayah kota X. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode sistem dinamis. Simulasi dirancang selama 12 bulan pada tahun 2019. Selanjutnya akan dibaca oleh Pak Jarokapi. Untuk metode penyelesaiannya itu, salah satu metode yang sesuai untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan analisa sistem dinamik dengan tahapan identifikasi variabel, kemudian merancang causal loop, setelah itu formulasi dan validasi model yang sudah dibuat, dan yang terakhir pembuatan skenario. Alasan mengapa menggunakan analisa sistem dinamik ini dikarenakan karena sistem dinamik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode peramalan konvensional. Di antaranya dapat memberikan perkiraan yang lebih handal daripada model statistik, menyediakan cara untuk memahami penyebab perilaku industri, mendeteksi terhadap perubahan dini dalam struktur industri, dan penentuan faktor-faktor. Solusi yang dihasilkan oleh model sistem dinamik ialah penentuan skenario yang masuk akal sebagai masukan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Nah, untuk selanjutnya ada konsep skenario. Skenario yang digunakan di sini itu menggunakan dua skenario, itu struktur dan menggunakan parameter. Skenario pertama itu tentang penambahan variabel promosi online yang mempengaruhi nilai promosi produk semen PCC. Hasilnya mengalami peningkatan dibandingkan modal awal. Hasil simulasi semen PCC 50 kg ini sepanjang tahun 2019 mencapai 428.763 pieces dan akan mendapatkan keuntungan pendapatan kurang lebih 3.755.222 rupiah. Skenario yang kedua tentang margin keuntungan dan menurunkan harga semen PCC. Hasilnya adalah mengalami peningkatan penjualan namun tidak dengan pendapatannya. Produk sepanjang 2019 ini mencapai 419.947 pieces dan pendapatannya 3.106.942.000 rupiah. Selanjutnya, model konseptual sistem. Di sini ada 5 tahap untuk model konseptual sistem. Yang pertama merupakan identifikasi variabel. Identifikasi variabel relevan yang terkait dengan penjualan semen X. Selanjutnya, pembuatan diagram lingkaran sebab akibat. Variabel-variabel ini kemudian digunakan untuk merancang diagram lingkaran sebab akibat. Diagram ini bertujuan untuk memperlihatkan secara jelas keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam sistem penjualan produk semen X. Selanjutnya ada perumusan model. Model tersebut kemudian dirumuskan menggunakan diagram alur stok dan model sistematis. Seringkali diimplementasikan menggunakan perangkat lunak seperti Vensim. Selanjutnya ada pembangunan model, yaitu merancang causal loop diagram. Bertujuan untuk memperlihatkan secara jelas keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Next. Gambar di atas menunjukkan stock and flow diagram pendapatan perusahaan.
Berikut merupakan contoh persamaan yang terdapat dalam stock and flow diagram di atas. Pendapatan perusahaan sama dengan intake pemasukan diambil pengeluaran, initial value 10.000 unit, 10.000 unit juta rupiah. Yang kedua ada pemasukan sama dengan harga semen dikali penjualan semen per unit, rupiah per mons, dan yang terakhir adalah pengeluaran sama dengan pendapatan perusahaan diambil pemasukan dikali PPN plus total biaya operasional plus biaya promosi unit rupiah per mons. Dari gambar di samping terdapat 23 persamaan matematika yang terdapat di antara variabel dalam model simulasi ini. Berikut merupakan hasil dari model existing yang ditunjukkan pada gambar yang ada di samping dari gambar 5 dan gambar 6. Next. Lanjutan dari model konseptual sistem tersebut, yang keempat merupakan verifikasi dan validasi model. Model divalidasi untuk memastikan bahwa model tersebut secara akurat mewakili kondisi sebenarnya, dan verifikasi dilakukan untuk menghilangkan bug atau kesalahan. Proses validasi dan verifikasi sangat penting untuk memastikan kendala dan fungsional model. Yang selanjutnya adalah perkembangan skenario. Setelah skenario dikembangkan untuk meningkatkan penjualan semen X di kota tertentu, skenario ini didasarkan pada faktor-faktor seperti permintaan, harga, potensi pasar, transportasi, promosi, persaingan, kualitas, lokal retail, dan segmentasi produk. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi menggunakan software Pensim, model awal memiliki output penjualan produk sebanyak 3.084,017 pieces, sementara pendapatan perusahaan mencapai 3,552,584 ribu. Skenario 1 memiliki output penjualan produk sebanyak 48.276.300 pieces, sementara pendapatan perusahaan mencapai 375.522 pieces. Skenario 2 memiliki output penjualan produk sebanyak 419.947 pieces, sementara pendapatan perusahaan mencapai 3106942 ribu. Dari hasil simulasi skenario yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa skenario pertama memiliki hasil output yang sangat baik, maka skenario 1 ialah skenario terpilih yang harus diterapkan oleh PT Semen X untuk meningkatkan penjualan produk semen PCC 50 kg di wilayah kota X. Demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa skenario pertama memberikan hasil yang sangat signifikan untuk meningkatkan penjualan produk semen X dan berdampak langsung pada pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Oleh karena itu, skenario pertama dipilih sebagai kebijakan untuk meningkatkan penjualan semen X dan pendapatan perusahaan. Baik, untuk review jurnal yang kedua itu ada tentang Agent Based Modeling atau ABM yang berjudul Pengembangan Model dan Simulasi Berbasis Agen untuk Adopsi Layanan Bank Sampah di Kota Semarang. Latar belakang, pemerintah Kota Semarang melakukan pembentukan bank sampah untuk menekan jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Masih banyak masyarakat di Kota Semarang yang belum mengikuti program tersebut. Pada penelitian ini, dilakukan pemodelan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Keikutsertaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu intention, social norm, jarak menuju recycling agent, dan outcome. Intention seseorang dalam melakukan pengelolaan sampah secara signifikan dipengaruhi oleh awareness of consequence. Awareness of consequence
ascription of responsibility, dan personal norm. Permodelan dan skenario menggunakan metode agent-based modeling. Software yang digunakan adalah NetLogo, menghasilkan usulan kebijakan yaitu dengan mendirikan 4 bank sampah. Melalui keputusan tersebut, mampu menghasilkan 93% partisipasi rumah tangga dalam mengelola sampah dan 2,4 ton sampah yang dikumpulkan hingga periode ke-60 minggu. Next. Untuk metode penyelesaiannya yang jurnal 2, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teori plan behavior atau TPB untuk mengkaji variabel penentu keputusan behavior seseorang untuk melakukan pengelolaan sampah, dan norm activation model atau NAM digunakan karena metode tersebut merupakan metode yang menjelaskan tentang kesatuan antara kesadaran, tanggung jawab, dan norma personal yang mempengaruhi intensi dan perilaku individu dalam perlingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan utama pengerjaan, yaitu yang pertama ada model konseptual, yang kedua ada implementasi model di NetLogo, yang ketiga ada verifikasi dan validasi model, dan yang terakhir ada model skenario. Selanjutnya ada konsep skenario. Nah, untuk pembuatan di jurnal ABM ini menggunakan 4 skenario. Pada jurnal ini menggunakan 4 skenario untuk mengetahui jenis intervensi yang dilakukan agar nilai tujuan performance index meningkat. Skenario yang pertama itu mengevaluasi terhadap kondisi yang saat ini terjadi, sedangkan skenario yang kedua mengubah jumlah bank sampah menjadi 2 unit. Skenario yang ketiga ini mengubah inisialisasi kondisi bank sampah menjadi 3 titik. Skenario keempat mengubah dengan menambah bank sampah menjadi 4 dengan koordinat pada icon yang warna putih. Selanjutnya, model konseptual sistem. Yang pertama, menentukan model konseptual. Model konseptual pengambilan keputusan adopsi layanan bank sampah yang bersifat teoritis. Adapun model konseptual yang digunakan pada penelitian ini merupakan model konseptual yang didasari penelitian sebelumnya, data empiris, dan observasi. Model konseptual selanjutnya disusun pada ODD protokol. Selanjutnya, implementasi model di NetLogo. Pada tahap ini dilakukan proses coding dari spesifikasi model yang telah digunakan ke dalam perangkat lunak NetLogo. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi model. Verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian implementasi model di NetLogo dengan rancangan model. Adapun tes verifikasi yang dilakukan adalah struktural debugging dan uji kasus sederhana. Kemudian dilakukan validasi model untuk menguji kepercayaan tingkat representation model terhadap sistem nyata. Pengujian model validasi dengan menggunakan extreme condition test dan dibandingkan dengan teori terdahulu. Selanjutnya adalah model skenario. Pada tahap ini dilakukan uji coba dan analisa skenario mengenai pemilihan jenis intervensi yang dapat dilakukan agar sejumlah partisipasi meningkat. Keluaran tahapan ini adalah intervensi yang efektif digunakan untuk memicu perkembangan nasabah bank sampah. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi model, selanjutnya dilakukan pembangunan model. Skenario modelnya itu adalah model simulasi skenario dilakukan untuk mengetahui jenis intervensi yang dapat dilakukan agar nilai tujuan performance index meningkat. Beberapa data input akan diuji coba untuk mencari intervensi yang lebih baik, yaitu dengan 4 skenario pengujian. Next. Pada skenario 1 dilakukan evaluasi terhadap kondisi yang saat ini terjadi tanpa adanya perubahan pada inisialisasi kondisi seperti gambar yang di atas. Lalu pada gambar skenario 2 mengubah jumlah bank sampah menjadi 2 unit dengan koordinat seperti pada gambar di atas. Next. Skenario ketiga yaitu mengubah inisialisasi kondisi bank sampah menjadi 3 dengan koordinat
pada gambar di atas. Dan skenario keempat yaitu mengubah dengan menambah bank sampah menjadi 4 dengan koordinat seperti gambar di atas juga. Next. Kesimpulannya, akhir dari graf ini menunjukkan bahwa dengan beberapa model dan simulasi berbasis agen, pendirian 4 bank sampah dapat meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam pengelolaan sampah hingga 93% dan berhasil mengumpulkan 2,4 ton sampah dalam periode 60 minggu. Selain itu, faktor seperti intention, sosial norm, jarak menuju recycling dan outcome memiliki pengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam mengelola sampah. Metode agen-based modeling juga dapat digunakan untuk menghasilkan usulan kebijakan dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model dan simulasi untuk adopsi layanan bank sampah, serta menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.